Jadi pendapat masalah itu benar. Kesalahan para kiai dulu adalah menerima nasab Balawi tanpa riset, itu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak ocehan pakar ikan nila. Langsung aja kita simak videonya. Jadi saya tertarik sedikit sih tentang tentang diskusi antara Kiai Badillah dengan Dr. Saleh Basari ya. Biarinlah berdebat itu. Tapi yang menarik sikap Dr. Saleh Basari meyakini Balawi bukan Dzurriyyah Rasul tanpa riset. Apakah itu benar? Itu yang benar. Itu yang benar. Kok bisa? Ingat saya dari ilmu pasti ya. Kalau dalam ilmu pangan, semua bahan pangan itu tidak boleh kalian makan sebelum terbukti aman. Berarti semua bahan pangan diragukan kan? Makanya kita sampai belajar genetika. Karena apa? Jangan sampai makanan yang kalian makan itu jadi kanker, tumor, dan semacamnya. Nggak cuma beracun. Kalau akumulatif bisa jadi kanker, tumor. Itu kan kita harus belajar genetika. Jadi pendapat masalah itu benar. Kesalahan para kiai dulu adalah menerima nasab Balawi tanpa riset, itu yang salah. Kalau menolak nasab Balawi tanpa riset itu benar. Balawi lah yang harus membuktikan dengan riset bahwa mereka keturunan paternal Imam Husain bin Ali, kan klaimnya begitu. Kalau buktinya dengan buku nasab, itu harus masuk kajian ilmu sejarah dengan metodologi ilmu sejarah, harus bisa dibuktikan. Bukti-bukti itu saling mengkonfirmasi. Jangan sampai hari ini dilihat dari studi Mas Rumel kan asas kesinambungannya terputus. Kenapa itu diragukan? Karena dari zaman Imam Husain sampai kapan ya terakhir alias Sakron ya, atau nggak tahu lah ya kemarin Mas Rumel itu kan nggak ada dukcapil, itu akhirnya jadi terpaksa masuk ke ilmu sejarah. Itu harus diteliti kebenaran semua catatan itu benar atau enggak. Dan karena ini klaimnya adalah keturunan Imam Husain. Ingat, keturunan berarti biologis, ya kan? Dan kebetulan klaimnya adalah jalur paternal, di mana pembuktiannya sangat mudah. Pembuktiannya sangat mudah. Itu pembuktiannya adalah mengumpulkan seluruh keturunan Imam Husain. Kalau jarak genetiknya membuktikan mereka berjarak 1400 tahun yang lalu, itu bisa diterima. Tapi kalau salah satu dibanding yang lain kakek bersamanya misalnya 10.000 tahun yang lalu, salah satu atau dua-duanya harus ditolak. Jadi pendapat Dr. Saleh Basari bahwa dia meyakini Balawi bukan Dzurriyyah Rasul tanpa riset, itu benar. Balawi lah yang harus meruntuhkan keyakinannya masalah itu. Kalau saya 2019 tidak yakin, ya cuma tak iyain aja mereka Dzurriyyah Rasul, nggak ada buktinya, iya aja lah, apa ruginya gitu. Sampai beberapa Balawi jadi kurang ajar, itu akhirnya wah ini udah nggak bener, akhirnya kan pakai pencarian. Kebetulan sudah ada bukti ilmiah ya, dalam level paper itu keluarga keturunan Nabi Harun itu bisa dipakai acuan. Terserah Zenawi bilang haplogrupnya macam-macam atau Mas Rumel, mereka nggak bahas pembahasannya di situ, nggak bahas hitungannya. Orang yang terbukti punya kakek bersama dalam kurun waktu kurang dari 6.000 tahun
itu cuma dari haplogrup JP58, J2 gagal. J2 itu dari 2 kakek. Haplogrup R itu 11.800 tahun yang lalu, berarti nggak memenuhi syarat sebagai Bani Ibrahim. J2 juga memenuhi syarat sebagai Bani Ibrahim. Itu dari penelitiannya Profesor Michael Hammer yang kemudian dikoreksi cuma dalam masalah perhitungannya oleh Anatol Kiyosor. Itu dipakai, itu udah jadi paper. Jadi kalau Ba'alawi mau meyakinkan misalnya Dr. Soleh bahwa dia keturunan Nabi Ibrahim, dia harus membantah minimal 3 paper itu. Dr. Thomas, Dr. Hammer, Dr. Kiyosor tadi. Itu caranya. Jadi tidak dosa kalian itu semua. Misalnya ada Sayyid Asli datang sini, bilang aku durian Nabi loh. Kalian menolak itu nggak dosa. Karena itu untuk menjaga kesucian keluarga Alawiyin. Itu saya suruh buktikan secara historis dan buktikan secara biologis. Jadi yang benar itu, semua nasab, pengakuan nasab, mau pakai buku nasab sekalipun, harus kita ragukan sampai dia terbukti benar. Dan terbukti benar dalam sains, apalagi kuantitatif, itu derajat kepercayaannya itu 95%. Kalau buku nasab itu cuma 50%, cuma benar salah kok. Batal nggak batal gitu loh buku nasab jadinya. Kalau sains karena pakai pengukuran, apalagi sampling ya. Misalnya kan kalau populasinya anggap aja lah 100 juta ada Said. Itu kan sekitar saya lupa, sekitar minimalnya yang disampling kan harus 300 berapa ya? Di atas 300 orang lah. Pakai pengacaannya yang bagus. Representatifnya gimana kan gitu. Jadi gitu teman-teman. Apa yang diucapkan Dr. Saleh Basari itu benar. Bahwa beliau itu tidak meyakini atau beliau yakin bahwa Ba'alawi itu tidak keturunan Rasulullah. Karena apa? Ba'alawi tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Rasulullah. Dalam ilmu pasti berlaku itu. Ya. Seperti di pangan juga gitu. Tidak setiap sesuatu yang terlihat bisa dimakan itu boleh dimakan. Anda ke hutan, lihat barang hijau, Anda jilat manis, itu bisa jadi 1 jam Anda mati gara-gara menjilat itu. Ya kan? Kalau riset di hutan, caranya gimana? Terpaksa kayak gitu, Anda tangkap kadal, suruh lidahnya dioletin ke yang bisa makan. Kalau dalam 1 jam kadalnya masih hidup, mungkin bisa dimakan. Walaupun Anda keracunannya baru bulan depan. Bisa seperti itu. Jadi dari sekarang itu semua yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, dalam hal ini keturunan paternalnya karena yang bisa dibuktikan itu tolak saja nasabnya sampai mereka bisa membuktikan nasabnya benar, baik dari kajian historis maupun kajian biologis. Ini kalau mau Islam maju berpikirnya harus seperti itu. Beda kalau dengan Quran kita yakini benar, yang jadi masalah adalah interpretasinya benar atau salah. Makanya ada ilmu tafsir. Itu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya, walaupun tidak bermanfaat sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.